Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga kita ada kemampuan untuk mengingat-ingat atau menalar daripada firman-firman Allah atau ayat-ayat Allah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pedoman hidup di dunia menuju hidup yang abadi, yaitu akhirat. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Beserta kajian tafsir Al-Quran, biasanya kita mengkaji surat Al-Baqarah sudah 134 ya. Yang pertama kita lihat dulu kajian dari sudut susunan bahasa atau kawaid secara sederhana. Kemudian baru dilihat bagaimana terjemah, baru ada apa maksudnya. Jadi sudah kita baca sampai 135 ayat. Dia adalah sebanyak 280 ya 86, ada yang membuat 287 itu tidak masalah, karena secara berhentinya. Pagi ini kajian ini sekarang coba didengarkan ya. Jadi sekarang kita buat berbentuk intermezzo atau selingan untuk memahami bahasa ini. Memang sudah ada siap di bawahnya, tapi kita buat coba didengarkan selingan daripada kajian ya. Kita selingan dari kajiannya adalah ayat lain, tapi coba namanya sima'i untuk mendengar atau hearing kalau bahasa Inggrisnya. Nah, coba diuraikan ya. Sekarang dengarkan aja dulu. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Itu ayat pertama ya. Surat Al-Asri. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Kalau coba coba diambil pena. Silakan ambil pena, dituliskan. Wal 'asri, usahakan dulu jangan melihat Al-Quran, tapi nanti kalau sudah kita ragu-ragu atau untuk mencari kebenarannya, dilihat Al-Quran. Karena pengalaman Ustadz, memang yang menuliskan huruf-huruf Arab Al-Quran ini yang masih berat. Semoga generasi berikut, generasi yang
yang sudah kita mungkin sepakati menyongsong generasi apa namanya, generasi emas. Nampaknya generasi yang baik. Semoga generasi Muslim pandai menuliskan huruf Arab, Al-Quran, dan pandai membaca, dan pandai pula mengolah susunan bahasanya. Alhamdulillah. Semoga kita makin hari makin terasa sejuk hidup yang menuju kehidupan abadi. Jadi ini ya, wal asri. Ibu Sabrina. Ini Sabrina juga. Wal asri. Saya ini di kampung STA ini, Bu Sabrina. Konon kabarnya di sini kampungnya dulu. Sultan Takdir Ali Sabana, di mana? Ibu masih ingat sastra bahasa Indonesia? STA. Di mana itu, Pak? Sultan. Assalamualaikum. Enggak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Yang nama Sultan Takdir Ali Sabana, ingat nggak? Ingat, Sultan Takdir Sabana. Pak Tommy ingat juga tadi. Ini Pak Bet izin. Nah, STA itu pernah waktu saya kan dulu mengajar di Batahan namanya. Kecamatannya Natal. Jadi konon kabarnya dulu dia aslinya dari Natal ini. Ini mau melihat tempat kita mengajar tahun 79, 80, 81. Waktu itu saya mengajar di Sanawiyah Muhammadiyah. Jadi kepala sekolah sana. Oh, di mana itu, Pak? Di mana, Pak? Di Kabupaten Madinah, Mandailing, Natal. Oh. Ini pemekaran dulu, kabupatennya Tapanuli Selatan. Sambil jalan, sambil melihat, kemudian ya itulah harapan kita sebenarnya kemanapun saya pergi, yang saya lihat, yang mengerti susunan bahasa Arab ini memang agak payah. Di pesantren pun hampir tidak semuanya ya, ada. Itu semoga bapak-bapak, ibu-ibu, terutama pemerhati Al-Quran, hendaknya ya kita sebarkan juga lah bagaimana mengerti bahasa Al-Quran. Seperti yang kita harapkan generasi emas, generasi anak-anak kita lebih baik, sehingga bukan hanya membaca ilmu tajwidnya saja, tapi sudah mengerti dia susunannya, karena seperti yang sudah saya sebutkan dalam bahasa sholat dipakai. Jadi kehidupan kita penuh dengan kasih sayang dan kedamaian. Nah, sekarang sudah dituliskan wal asri. Selingan ya, selingan kajian. Sudah Pak Tommy, wal asri. Udah mulai tadi, Pak. Ya, coba dimulai menulis. Asri. Wal asri. Dikasih sama baris-barisnya. Wal asri. Khalas, lama. Kalau khalas sudah, kalau lama belum, atau lisa. Lisa khalas. Ya, dipraktek-praktekkan saja ya. Inilah yang diajarkan guru-guru Ustadz dulu. Saya bertemu juga keluarga dari yang sekampung dengan Pak Profesor Ilyas Ali. Rupanya dia daerah Payakumbuh juga itu, kampung Ibu Sabrina juga. Di mana, Pak? Di apa namanya? Daerah Kota Bangun itu, daerah apa namanya? Durian Tinggi, daerah apa itulah? Durian Tinggi. Ya, Kabur 9. Yes, yang masa angkatan apa itu, Mahmud Yunus, kampung Ibu Didi, Daram Yunus, Malik Khalidi,
Nah, memang ya kalau semasa saya dulu masih jadi siswa lah atau mahasiswa dari apa, banyak ya orang orang tua-tua yang ya maksudnya nggak tahu lah saya sekarangnya. Jadi itu ya. Sudah dituliskan wal asri. Udah. Nah, coba perhatikan betul atau tidaknya tulisannya. Tunggu dilihat Al-Quran dulu ya. Nah, Asri. wal asri. Ah, ini, maaf Wow. ya, Arabnya. Wow. Ah, Wal. kalau wa seperti ini, huruf kah? Huruf yang bermakna kah atau huruf tidak bermakna? Huruf bermakna. Nah, Bermakna. ada huruf punya arti. Jadi bukanlah huruf hijaiyah. Nah, kalau huruf hijaiyah itu alif, ba, ta, sa sampai ya. Itu namanya alfabet atau huruf hijaiyah. Iya. Tapi kalau ini enggak. Ini namanya wow apa ini? Huruf Nah, kasam. permulaan. Oh, kasam. iya pasam. Kasam. Nah, iya, jadi ini adalah huruf pasam. Tapi huruf punya makna. Jadi Wow. bukan tidak punya makna. Jadi bahasa Arab itu kan terbagi tiga. Pertama isim atau kata benda. Kedua fiil atau kata kerja. Yang Ya, huruf. ketiga adalah Huruf. huruf yang punya makna, gitu, yang punya arti. Jadi huruf yang punya arti. Nah, jadi wal asri tulisannya ada. Sudah itu apa lagi? Wal asri belum. Apa yang Innal ditulis? insana. Oh, Innal Alif. insana. Alif. Innal insana. Hah? Sudah waf. Lam. Alif Pak. Nah, ya alif dulu, Alif. terus Lam. 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 Terus apa lagi? Ain. Ain. Ain, ya. Terus apa lagi? Sod. 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 Sudah itu apa lagi? Ra. Ro. Wah. Apa lagi? Ro. Ro. Terus kalau barisnya, ini dimatikan ya. Wal asr. Ya, jadi Allah berfirman disampaikan ke Nabi Muhammad, maka dibuat seperti ini. Wal asri. Asri. Ya, asri. Ini ain. Wal asri. Wal asri. Pertanyaannya, kenapa ri barisnya ke bawah terakhir ini huruf ro? Karena waw sumpah. Iya, karena ada huruf qasam. Huruf kasam. Ya, huruf qasam itu artinya huruf sumpah. Huruf sumpah itu ada berapa buah? 3 ya. Ya. Berfungsi seperti huruf jar. Jar. Huruf sumpah itu. Ya, huruf qasam itu namanya qaf, sin, mim, sumpah. Jadi wal asri itu banyak di dalam Al-Quran. Jadi Qaf. huruf sumpah itu adalah waw, ba, ta. Artinya sama demi semua. Wow. Ya. Jadi demi semua artinya itu. Wow. Kata artinya. Wal asri. Jadi kalau diartikan betul tulisannya tadi ya. Betul Pak. Betul. Oleh. Jadi apa tulisannya? Apa terjemahnya kalau diterjemahkan? Demi masa. Demi masa. Ya, demi masa. Asri. Ya, wal asri. Demi masa. Jadi kalau mengenai sumpah ini, kan wal asri. Jadi ada komponen-komponennya namanya, ada bagian-bagiannya, unsur-unsur. Jadi huruf sumpah ada 3, kemudian yang dia membawakan baris kata benda ya, wal asri. Jadi kalau komponen atau bagian-bagian sumpah itu, jadi begini dia. Pertama ada namanya pertama kan ada huruf sumpahnya. Ya. Ini dia wow.
namanya fiil sumpah. Fiil Ah, namanya huruf sumpahnya sumpah. dulu. Jadi pertama ada fiil sumpahnya. Fiil sumpahnya itu dia kan qasama. Jadi kalau aku bersumpah dibuat fiil mudhari, begini dia. Ada fiil mudhari'nya aqsamu. Gini. Kalau aqsamu kan aku bersumpah. Sama. Ini namanya adalah fiil sumpahnya. Sumpah. Ini namanya fiil sumpah. Ini fiil mudhari ya. Kalau kami bersumpah apa kira-kira itu Pak? Ibu. Naksamu. Kalau fiil madinya qasama. Qasama. Jadi qasama, yaksamu atau aksamu. Jadi aku bersumpah. Jadi siapa yang bersumpah itu pertama ada fiil sumpah tapi tidak dibacakan. Tidak dibaca. Tidak dibacakan fiil sumpah ini. Langsung aja dia wallahi. Jadi pertama ada namanya fiil sumpah. Nah, ini dia fiil sumpah. Jadi fiil sumpah sudah itu apa? Ada lagi namanya huruf sumpah. Huruf sumpah atau huruf qasam. Jadi fiil qasam, harfu qasam. Nah, ada yang keduanya namanya huruf qasam. Yang keduanya harfu qasm. Jadi huruf qasam. Ya. Ada pula namanya harfu qasm, ya, harfu qasmi. Huruf qasam. Yang ketiganya namanya maksum bih. Huruf qasam sudah itu ada pula nama yang ketiganya maksum bih. Al-maksum bihi. Huruf qasam. Al-maksum bih. Al-maksum bih. Al-maksum bih ini berarti yang disumpahkan dengannya. Ini kalau kita lihat sekarang fiil sumpahnya kan kita, aku bersumpah. Ya. Jadi di sini kalau ini berarti Allah yang bersumpah, aksam. Jadi seolah-olah aku bersumpah kata Allah. Dia menggunakan huruf qasamnya wal asri. Huruf qasam itu wawunya. Kalau asri itu namanya maksum bih. Maksum bih itu kan maksumun, ya, maksum. Di sini kan aksama, di sini maksam bih ataupun disebut, kalau aslinya kan sebenarnya maksam bih ini berarti yang disumpah dengannya. Kalau maksam ini fi'il apa? Isim apa ini? Maksam. Ingat dah. Maksam zaman. Isim Isim. Zaman Pak. maf'ul. Maf'ul ya. Maf'ul. Maksud. Ya. Maksud. Ya. Maks. Ya, kalau nggak dipakai pun ini boleh bentuk begini. Maksumun bih, bisa juga gitu. Pakai ini. Pakai wow ya. Boleh seperti ini. Maksum bih. Ya, tapi kalau maksumun bih, ya betul. Ya, bukan aksa. Betul ini. Jadi ini kan harfu kasmi. Kasmi kan masdar dari kasama. Kalau ini si maf'ulnya maksum bih, yang disumpahkan dengannya. Ini dia asal waktu maksum bih. Sudah itu ada satu lagi. Berarti sebenarnya yang rukunnya kan ini fiilnya tersembunyi. Kalau hurufnya sudah maklum, itu maksum nomor 2. Baru nomor 3-nya ada namanya maksum alaih.
Al-maqsum. Maksum alaih. Ya. Al-maqsumun. Al-maqsumu ya. Oh, tinggal mimnya. Al-maksumu alaih. Al-maqsumu. Ya, al-maqsum. Al-maqsumu alaih ini artinya yang disumpahkan atasnya. Apa berarti isi? Ya, isi daripada Sumpah. yang disumpah. Isi sumpahnya apa gitu. Maksumu ala. Jadi ada fiil. Jadi ini ada namanya fiil qasam. Jadi mana dimulai bagusnya ya? Nah, ginilah. Jadi yang dihitung dari sini. Yang pertamanya fiil qasam, fi'lu ya, fi'lul qasam. Fi'lul qasam. Nah, ini. Fi'lul qasam. Jadi sudah fi'lul qasam, ada fi'il qasam, ada maksum bi, ada maksum alaih. Nah, gitu. Nah, gitu. Kalau nanti ditanya, mana fi'il qasam? Ini yang merah ini. Ini fi'il qasam namanya. Jadi orang-orang bersumpah itu, yang kita pakai di negara kita ada juga bersumpah. Wah, jadi waktu menyumpah itu ada 3 komponen yang terkandung. Pertama, namanya fi'il qasam. Fi'il qasam. Kalau huruf qasam kan sudah jelas. Pertama, fi'il qasam. Ini yang dihitung ya. Pertama, fi'il qasam yang itu maka jangan main-main sumpah. Pertama, fi'il qasam. Yang kedua, dia tempat bersumpah. Maksudnya dia bersumpah dengan apa. Kemudian yang ketiga, dia apa isi sumpahnya. Nah, apa isi sumpah. Makanya orang-orang yang bersumpah kalau dia tidak jujur mengikuti sumpah, maka dimakan sumpah dia. Iya, nggak percaya, coba rasakan nanti. Maka kita yang bersumpah ini harus, kalau sudah terdorong, ya masih ada kesempatan. Allah tidak dendam, minta ampun sebelum meninggal. Ya, serius kok, nggak main-main deh. Jadi ada 3 unsur ya. Pertama namanya fi'il sumpah, itu fi'lul qasmi. Yang kedua namanya maksum bih. Yang ketiga namanya maksum alaih. Jadi kalau fi'il sumpah ini aksam. Kalau huruf sumpah itulah waw bata. Ini sudah jelas ini waw bata ya. Kuning. Kalau yang fi'il sumpah itu aksam. Kalau kalau bersumpah dengan apa itu dibuat maksum bih. Nah, kalau isi sumpah maksum alaih. Maksum. Ada pertanyaan? Fi'il sumpah aksam. Tempat Eh? sumpah. Tempat sumpah. Ya, Qasam. kalau maksum bih yang disumpahkan dengannya, kan gitu? Ya. Ya, kalau maksum alaih berarti yang disumpahkan atasnya berarti apa isi sumpah? Isi sumpah. Isinya. Jadi kalau pegawai negeri, demi Allah, kan gitu. Tidak akan menerima. Ini kalau sudah kita mulai mengkaji ulumul Quran ya, nggak bahasanya lagi, ulumul Qurannya lagi. Tapi enaknya ibu bisa membedakan mana yang huruf hijaiyah, mana yang huruf bermakna.
Jadi kalau yang waw itu jadinya apa, Pak? Apa? Wawnya itu Tapi wawnya huruf itu kan huruf-huruf langsung huruf sumpah. sumpah saja. Huruf kasam. Huruf sumpah saja. Hah? Kalau waw itu huruf sumpah saja. Iya, itu tuh huruf sumpah. Cuma yang wal Tidak asri tergolong. kalau wal asri itu kan namanya waw itu huruf sumpah. Ya. Berarti ada 3 komponen yang tersembunyi, yang ada terkandung. Pertama namanya fiil sumpah. Fiil sumpahnya mana? Sudah pasti aksamu, tapi tersembunyi. Tersembunyi ya. Aksamunya. Terus kalau isi sumpahnya yang mana? Yang bersumpah dengannya mana? Itu asrinya. Masa itu. Lalu isi sumpahnya baru di belakang. Innal insana lafi khusr. Gitu. Sampai ke belakang. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu namanya maksum alaih. Kalau maksum alaih pegawai negeri atau di satu perusahaan yang sumpah menurut agama Islam, gitu dia. Ada bab bunyinya, tidak akan menerima sesuatu apapun yang ada hubungan. Kan dibaca tuh. Makanya maka harapan kita supaya jangan bermain-main sumpah. Ya, serius saja. Pak, kalau maksum bihnya itu apa tadi di wal asri, Pak? Yang disumpahkan. Asri. Iya, yang tempat maksum bih. Asri. Maksum Asri. bihnya itu asrinya. Asrinya. Ini kosong. Ya. Jadi fiil sumpah bersumpah dengan apa? Isi sumpah. Gitu. Bersumpah. Cuma kalau dari kajian bahasa sudah kita kaji, waw sumpah asri itu kenapa baris bawah seperti dijarkan? Karena ada huruf sumpah. Huruf sumpah ada 3. Tapi setiap pakai ada sumpah berarti ada 3 kandungannya. Pertama ada fiil sumpah disembunyikan. Kemudian maksum bih bersumpah dengan apa? Kemudian baru maksum alaih, isi dari sumpah. Isi sumpah. Dah. Baru belajar ini ya? Baru sekali ini? Baru. Iya, Pak. Ya, Pak. Masih banyak ilmu sampai. Dulu mendengar-dengar saja. Tallahi. Dulu mendengar-dengar saja. Dengar-dengar saja. Sekarang sudah. Ya. Dulu mendengar sumpah aja ya? Iya, Pak. Jadi, Tallahi contohnya ya, Pak. Ya, Pak bagi Najib dulu. Ya, bagi bapak-bapak dan ibu atau terutama generasi muda yang akan datang, selama negara ini pakai sumpah, terutama yang beragama Islam, ingat-ingat itu ada 3 komponen sumpah. Pertama, fiil sumpah tersembunyi. Yang kedua, bersumpah dengan. Kalau kita bersumpah dengan Allah, maksum bihnya. Ya kan? Kalau kita kan bersumpah wallahi. Iya, Pak. Ya. Jadi Allah sebagai apanya? Sebagai tempat sumpah. Enggak, bahasa Arabnya nih. Sebagai maksum bih. Iya, maksum bihnya. Maksum bih. Iya, maksum bih. Jadi maksum bihnya. Kalau fiil sumpahnya mana? Aksam. Sumpahnya aksam. Iya, aksam kan fiil mudhari itu. Aku bersumpah, begitu. Aksam. Jadi jawab dari membawakan baris tadi, aksamu itu sebetulnya Pak sumpah.
Hah? Membawakan baris tadi, asri tadi namanya aksamu, itu yang membawakan sumpah aksamu itu ya Pak. Bukan yang membawa bariskan itu bukan. Membawakan baris Ya, sumpah. bukan huruf Oh, sumpah karena lah. huruf sumpah. Ya, Pak. Ya, tentu huruf sumpah. Wah, Ya, wow itu. wow. Aksamu Kan itu sumpah. huruf sumpah kan 3. Wow, Wow, ba, ba, ta. Hmm. itu kan dibaca orang wallahi, billahi, tallahi. Tallahi, tallahi, Ah, tallahi. Lalu kalau itu huruf sumpah, mana fiil sumpahnya? Kalau fiil sumpahnya tentu karena aku, maka dipakai aksam. Kalau wal asri ini siapa sebagai apa ya? Siapa yang ananya ini? Ayo. Enggak yang aksamunya. Yang anaknya. Allah. Kalau kita mengatakan wallahi berarti kitalah ananya. Tapi kalau di sini wal asri siapa ananya? Siapa akunya? Allah itu Pak. Iya. Allah lah sebagai apanya? Ananya. Lalu maksum bihnya mana? Maksum bihnya wal asri. Maksum bihnya wallahi innal Innal insana. insana lafi khusrin. Bukan. Kalau maksum bihnya al asri itu Huruf sumpah itu maksum bih. bukan. Kalau huruf sumpah wow. Wow ya. Jadi maksum bihnya Maksum bihnya asri. asri. Iya. Iya. Asri. Baru tempat sumpahnya innal insana lafi khusrin. Bukan, itu maksum Itu alaih isinya, isi Ya, sumpah. maksud alaih tempat isi sumpah, isi sumpah. Iya, isi sumpah. Isi sumpah. Jadi kalau maksum bih bersumpah dengan apa gitu? Dengan masa. Dengan masa. Kemudian kalau maksum alaih apa isi sumpah? Isi sumpah. Ya, isi sumpahnya itulah innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Semuanya ya Pak. Iya, Semuanya. itu Semuanya. Iya, semuanya mulai innal insana sampai terakhir. Dua ayat ya. Iya. Maka dilihat nanti. Jadi kalau pegawai negeri atau pegawai tertentu yang disumpah secara Islam itu berarti apa yang dibunyi terakhir itu? Demi Allah. Mulailah dibaca. Aku bersumpah tidak akan mengkorupsi. Itu maksum alaihnya. Itu maka nggak boleh main-main. Kalau walaupun saya nggak ikut ya, tapi sudah ikut dalam grup. Itu kan sudah untuk kebaikan hidup berbangsa bernegara. Ya. Maksum bih tadi apa itu Pak? Apa yang disumpah? Apa isi yang mana? Maksum bih. Kalau maksum bih itu bersumpah dengan apa? Asri. Enggak, maksudnya bersumpah dengan apa? Ini berkebetulan asri. Kalau kita kan bersumpah dengan Allah. Wallahi. Kita nggak ada bersumpah dengan yang lain. Tapi kalau Allah, dia bersumpah dengan barang ciptaannya. Itu jadi kajian juga itu. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, maka waktu membaca walaupun pendek, wal asri, ya, wal asr, ada yang soal bahasa ini, ada yang dimatikan wal asr, ada wal asri. Nah, menulis sudah bisa. Terus jalannya kenapa begini susunannya sudah mengerti ya. Baru ini kajian isi dari ulumul Qur'annya. Ini yang kita harapkan kepada generasi-generasi akan datang. Jadi hendaknya dari yang sudah pandai membaca huruf walaupun terbata-bata, pokoknya lama-lama dia lancar, baru ke bahasa lain. Inilah sebenarnya yang
terasa oleh Ustadz ya. Jadi masih kurang ada tapi tidak begitu memasyarakat untuk bahasanya ini. Ya, ada lagi pertanyaan? Maujud soal. Ini sumpahnya Allah gitu. Fi'il sumpahnya kalau di sini aksamu kan fi'il mudhari. Aku bersumpah, akunya di sini Allah. Nah, tapi kalau kita bersumpah wallahi berarti aksamunya ananya itu kita. Gitu Pak. Mafhum? Ini Maksum bih. Maksum. kalau Bapak Profesor Mahmud Yunus gitu dia, mafhum bih, mafhum bih, mafhum bih kata. Bisa dipaham kata. Naam, Ustaz. Itu kenangan yang dapat dari guru. Mafhum bih, mafhum bih. Inilah banyak ganti Profesor Mahmud Yunus. Nah, Bu. Ya, Kalau soal tulis menulis, teorinya itu dalam Yunus. Tapi sekarang karena sudah pakai laptop, ditekan saja keluar huruf. Dulu pemain tulis tangan. Ada lagi pertanyaan? Ghairu mawjud. Gairu soal atau gairu soal? Apa? Pertanyaan itu soal. Al-mawjud. Al-mawjud soal. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? La. Mafhum bih? Naam, mafhum. Jadi kita mengusahakan mempelajari tulisan dan mengucapkannya supaya ayat-ayat yang kita baca itu melekat di dalam jiwa atau pikiran kita. Misalnya sebentar-sebentar duduk nanti Pak Edi atau Ibu Bapak yang lain, misalnya dibaca misalnya apa misalnya? Inna hazihi tazkiratum. Kan itu. Ataupun la raib, misalnya ditulis alif lam mim, zalikal kitab, paham? La raiba fihi hudal lil muttaqin. Waktu duduk-duduk itu tabbat yada abila habi wa tab, ataupun dilanjutkan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi baru terasa kita ya Fi'il kasam. kasab usaha. Fi'il kasam. Ma kasab. Ma aghna anhu. Kan itu tabat yada abila biwatab ma aghna anhu maluhu. Maluhu wa ma kasab. Jadi hartanya dan strategi usahanya tidak ada daya. Jadi kita pun gitu. Jangan pikiran ke si Abi Lahab. Pikiran ke diri kita. Ambo betul lemah. Apona usaha ambo gue tidak ada dayu. Kecuali kalau usaha baik ya dibalas Allah dengan baik. Jadi banyak kita paham. Begitu caranya. Ya. Jadi kalau kita sudah mengerti susunan-susunan Arab itu, Amerika patangnya hebat katanya, tapi tibu angin puting beliung di New Jersey. Data negara itu sekali ini Pak. apa ini tulisan-tulisan bacaan Arab, dia bacaan Al-Quran. Ya, bagaimana Pak Edi? Alas, kita terus. Ini baru Pak.
Nggak ada suara. Nggak ada suara. Sama nol, Pak. Oh, teman. Oh, jadi coba ada pertanyaan dulu. Wow, apa itu namanya? Oh, sumpah. Huruf Wow, kasam. qasam. Huruf Ah, kasam. wow, kasam. Nah, terus yang mana apanya? Maksum bihnya? Maksum bih, maksum Asri. bih Iya, ya. asri. Nah, Asri, ya asri. asri. Yang mana maksum alaihnya? Ayat berikutnya. Ya, dibacalah. Innal insana Innal insana lafi khusr illal illal ladzina. ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ah, itu dia maksum alaih. Yang mana Maksum. fi'il sumpahnya? Aksam. Semuanya aksama. Aksamu. Aksamu. Ya, itu kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya tersembunyi Ya. aksamu. Aksamunya tersembunyi. Apa arti aksamu? Aku bersumpah. Ya, aku bersumpah. Kalau kita yang bersumpah, maksum bihnya siapa kita buat? Maksum bihnya Langsung ana itu, Pak. Ya, Allah, nggak ada yang lain. Allah. Iya, Allah. Ya, Bersumpah hanya pada Allah. satu. Billah. Hanya Allah. Iya. Itu makanya wallahi. Billahi. Wallahi. Tallahi. Jadi maksum bih, kalau kita yang bersumpah manusia lah, makhluk. Iya. Kalau makhluk atau manusia yang bersumpah, maka Sumpah. maksum bihnya adalah Allah. Tapi kalau Allah yang bersumpah, maksum bihnya banyak. Yang diciptakannya. Misalnya kan, wadduha, Wadduha. wallaili. Apa lagi? Wasyamsi. Ya, wasyamsi, wal qamari. Nah, jadi maksum bihnya banyak. Maksudnya mungkin seperti inilah. Maksum bihnya dengan masa, maksum bihnya dengan matahari. Itu yang kajiannya begini. Kita maksum bih kita Allah, berarti disandarkan kepada Allah, itu maka nggak boleh main-main. Demi Allah. Ya, demi Allah. Makanya kalau ada yang sudah terdorong, minta ampun aja sebelum meninggal. Nah, terus kalau maksum alaihnya, nah itu tergantung apa. Kan bisa dilihat redaksinya. Ya. Wasyamsi Wasamsi, demi matahari. Terus apa lagi di belakangnya itu? Wasamsi wa duhah wal laizata, terus baru ada isinya nanti. Baru maksum alaih. Maksum bih, maksum alaihi. Iya, maksum alaih. Alaihi. Maksum bih, maksum alaih. Kemudian ada namanya fi'il sumpah. Fi'il sumpah. Fi'lul qasmi. Maksum bih, maksum alaih. Oh, Wasyamsi wadduha tadi panjang tuh, Pak, sumpahnya. Wasyamsi wal qamari idza talaha. Coba wadduha saja. Apa itu? Apa isinya? Apa? Jadi isinya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mulai itu. Gitu. Qad aflaha man zakkaha. Semuanya itu, Pak. Iya, terus. Kadzabat bitawaha. Enggak lagi. Enggak. Kalau itu enggak lagi. Kadzabat enggak, Pak? Enggak, itu kan menceritakan lagi bahwa pernah kejadian. Jadi sampai ya kan bisa enggak. Coba lihat terjemahnya kan nampak. Itu caranya melihat apa yang maksud alaih. Banyak kerja apa ibu kalau lah mengerti apa. Nyon ndak mengerti, ku nampaknya ndak pede. Tapi ingat itu mungkin kalau mulai pandai wah mesti aja
Makin apa? Makin dibuka di Ustadz, makin jauh rasanya Pak. Makin banyak lagi. Itu bertambah ilmu tuh, tapi dosa lah mulai tuh Pak Edi. Ilmu bertambah, kekurangan banyak bahasa rasanya Pak. Iya, enggak dosa maksudnya kalau Allah tahu, ini kan Allah tahu tuh, dia jajan lah ya. Dia jajan lah ya. Jadi, letakkan kata Rasulullah, ada dua posisi lah manusia yang beruntung. Pertama apa tuh? Belajar. Nah, belajar dia, sedangkan cek lain Mengajarkan. mengajar. Nah, jadi dua posisi itu kamasa apa mestinya dua posisi itu dipakai. Nah, kalau nak belajar mengajar, kalau nak belajar mengajar. Kalau di luar itu, apa katanya? Saya nanti kena. Kalau di luar itu Belajar. lalai. Lalai ya. Dia contohnya, ada sejenis binatang dan tabang kian kemarin tidak menentu. Langau. Ya langau. Tapi jangan dituduhan ke orang, berang orang ya. Jadi mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar. Nah, jadi guru pun enggak lah mengajar taruh itu. Bisa ya belajar. Jadi kalau posisi tidak ada dalam dua tulai, sibuk tidak karu-karuan. Nah, maka katanya seperti lalat yang terbang kian kemari. Posisi. Nah, jadi itu ya, wal asri. Lah, tugas berikutnya dan kembali itu di ma'adu kata sumpah. Saya lihat maksum apanya, maksum alaihnya. Kalau maksum bihnya lajaleh apa? Seperti ini, watini. Ya watini. Berarti maksum bihnya adalah atin. Watin, terus wazaitun. Iya. Waturi sinin. Wahazal baladal amin. Itu berarti tin, zaitun. Hada. Enggak. Wahada itu demi ini. Hazal balad. Halal balad ya. Maksudnya hazal balad itu apa tuh? Yang negeri ini. Makkah. Itu Makkah. Jadi tin atau maksum bih itu. Zaitun maksum bih itu. Zaitun maksum bih. Turisinin maksum bih itu. Sinina. Hazal balad. Hada balad maksum bih Makkah. Ya maksum bih itu. Makkah itu maksudnya. Jadi kalau sambil duduk-duduk nanti kana kasinan kajian ayat. Jadi madu pemikiran tuh. Jadi nak malalalanya dong. Kalau dona sakit sekit jadi kana anak taruh. Biasalah. Biasalah. Ya di ube juga, tapi jangan di kanan-kanan. Nanti kana watina baru dipelajari maksum bihnya Allah. Watin itu berarti aku lihat tafsir. Ada tin mengecil pohon tin. Ada bukti atau macam-macam lah, itu kan penafsiran. Jadi tambah seketik ya. Kalau awak bersumpah maksum bihnya kan Allah. Ya. Ada yang lain deh. Tidak ada yang lain. Jadi maksum bihnya itu Allah. Berarti maksudnya di situ, maka kalau kita memang mengatakan bahwa kita benar gitu, bahwa kita taat, bahwa kita tidak main-main sungguh. Tapi kalau kita bermain-main sedangkan kita mengatakan kepada Allah, nah sekarang yang itu bisa ditangkap murah, tapi yang agak berat menangkapnya gini. Kalau Allah yang bersumpah, maksum bihnya apa tadi? Ciptaannya.
ciptaannya. Itu perlu pembahasan. Misalnya macam inilah, wal asri, demi masa. Ya, atau demi waktu asar, ada yang begitu. Tapi yang asar atau demi masa asar. Jadi kenapa Allah memberi sumpah seperti itu kepada ciptaannya? Maksudnya begini, supaya manusia sangat mendalami, menghayati, dan menggunakan apa itu sebenarnya masa, apa waktu. Itu maka nanti maksud muqsam alaihnya, ya muqsam alaihnya. Ini kalau muqsam ada yang maksudnya, kalau muqsam alaihnya maka dipakai apa namanya, kan terasa itu. Ya ada ini mengungkapkannya itu ada maksum, ada muqsam. Kalau muqsam berarti dari aksamanya kan diambil. Kalau maksum alaihnya itu kan begini, innal insana lafi khusr, sesungguhnya, nanti kita akan teruskan. Nah, sekarang kita maksudnya begini, kalau Allah mempunyai muqsam bih atau maksum bihnya dengan apa asar, kan masa. Cobalah Allah menggambarkan supaya kita jangan sampai membuang waktu tidak percuma, waktu sia-sia. Ya, supaya jangan membuang waktu sia-sia. Misalnya untuk boleh jalan-jalan, tapi itu yang saya katakan berjalan, tapi mempunyai maksud yang baik. Jangan berjalan-jalan malah pengen paniknya. Asri itu asar, waktu asar, Pak. Ya bisa asar, tapi masa sebenarnya. Masa itu maksudnya bisa asar. Kalau asar itu kan waktu yang sangat pendek, tapi sudah bisa berleha, mungkin masih terbuang. Itu makanya sholat asar itu kan sudah capek kerja siang zuhur, mengalai asar. Jadi jangan sampai terbuang. Ataupun mixer. Kalau mixer apa itu? Pengocok. Mix. Ya, kalau mixer itu kan memeras. Iya kan alat. Iya. 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 Iya, tapi dia memeras tenaga sehingga keluar keringat. Ya, jadi kalau sudah keluar keringat, pengertiannya begini, bagaimanapun manusia pintarnya mengeluarkan keringat atau menggunakan waktu, tetap dia merugi. Ingat tuh, kan dalam itu pengertiannya. Misalnya kan, wal asri, demi masa, maksudnya bagaimanapun masa tetap berjalan, bagaimana hebatnya menggunakan waktu pun, sedangkan tidak gunakan waktu lah rugi, sedangkan digunakan juga waktu rugi. Wal asri baru disebutkan innal insana lafi khusr, itu maksum alaihnya atau muqsam alaihnya. Innal insana, sesungguhnya. Kita terus. Jadi itu maksudnya Pak. Jadi apapun yang maksum bi Allah itu ada maksudnya supaya kita harus mendalami maksudnya itu. Supaya kita jangan terlena. Karena ada apa tadi Bu Didi? Wasamsi wa duha, terus apa maksum muqsam alaihnya atau maksum alaihnya? Qamari Apa tadi? Itu tetap masih apa itu? Masih maksum bihnya. Man zakkaha. Itu dia. Itu dia. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu mulai itu. Maksum alaihnya atau muqsam alaihnya. Jadi sungguh beruntunglah orang yang membersihkan dirinya. Cobalah ini dipelajari. Ya. Saya ulangi lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti.
Kalau kita bersumpah, kita pakai maksum bihnya Allah, atau kita nggak boleh. Itu mudah dipahami. Nah, tapi kalau Allah bersumpah dengan ciptaannya, maksudnya supaya manusia harus mendalami apa maksud yang disampaikan oleh Allah untuk kebaikan hidupnya. Paham ya? Ya. Ada kedengaran, Bu? Hilang. Ya, hilang suara Bapak. Ini Ulang kembali. Nah, tes, kedengaran lagi? Iya, udah Pak. Nah, saya ulangi lagi. Mm-mm. Kalau bersumpah kita menggunakan, tentu kita sudah jelas menggunakan muqsam bih atau maksum bihnya Allah. Ya? Iya. Nah, kalau Allah bersumpah, muqsam bih atau maksum bihnya alam ciptaan dia. Nah, maksudnya adalah, nah gitu ya. Kalau nanti untuk mendalami, maksudnya adalah supaya kita mendalami apa yang disebutnya. Misalnya dia menyebutkan itu watin, nah, dalam itu. Atau waturi sinin, nah, dalam itu. Ada maksudnya itu untuk kebaikan hidup kita. Atau wahazal baladil amin. Nah, ini orang saudara-saudara kita sedang di sana sekarang. Apa kira-kira maksudnya kalau Pak Edi? Kalau kan ada watin, wazaitun, watusinin, wahazal baladil amin. Berarti sama tuh wahazal baladil amin itu berarti wahazal baladil amin. Sama Tempat yang berarti nyaman, Allah. itu tempat yang nyaman itu artinya kita kita meminta itu, Pak. Kita tempat meminta. Ya kan Makkah. Ya, maka. Ya, jadi kalau Makkah itu kan sebagai maksum bih Allah. Ya. Ya kan? Nah, Ya. maksum bih Allah. Nah, berarti apa maksudnya itu kalau di dalam ini? Nah, pertama sebut di Pak Edi tadi, kalau pergi ke situ berarti kita melaksanakan rukun Islam yang kelima, betul-betul minta ampun, diberi kebaikan. Sudah itu betul-betul sadar banyak. Jadi banyak itu maksudnya. Maka saran saya jangan terlalu banyak selfie sana. Nanti nggak mengerti isinya. Kan sudah disebutkan tidak ada balasan bagi orang yang betul mabrur kecuali surga, jannah, gitu. Jannah. Ya. Nah, sekarang kita teruskan. Wal asri sudah selesai keterangannya. Baru yang kedua, sedikit lagi ya. Yang sedikit lagi di sini kita pakai apanya lagi? Maksum atau muksam alaihnya. Halo? Ya, Pak. Kan sudah wal asri. Ya. Apa muksam atau maksum alaihnya? Maksud alaihnya innal insana lafi khusr. Coba ya, innal insana. Ini dia. Manusia. Inna. Coba dari kajian bahasa dulu. Kalau sudah ada tertampil inna, berarti di belakangnya susunan apa itu? Mubtada khabar. Mubtada khabar. Gitu, subjek predikat. Ya, subjek predikat. Atau disebut inna dan saudaranya, berarti yang di depannya dekat dengan dia namanya isim inna. Isim inna. Nah, sekarang apa kira-kira isim innanya di sini? Insana, manusia. Insana. Kan gitu? Apa?
Insana. Insana, Pak. Ya, al-insana. Lalu Al-insana. kenapa barisnya na? Nah, itu yang kajian bahasa itu. Oh, karena ina. Dia huruf nasab. Pak. Ya, karena inna ya. Ya, Inna karena itu ina. bukan huruf nasab namanya. Cuma inna Menyasabkan. itu isim, iya menasabkan Isim. isim inna. Menasabkan. Jadi, Menasabkan. inilah maksum alaihnya atau muksam. Saya baca maksum kalau kasama, tapi kalau dibaca aksama tentu isim maf'ulnya muksam. Ya, 4. Jadi innal insana, itu pokok kalimat. Mana sebutannya? Lafi khusrin. Iya, lafi khusrin. Lafi khusrin ya. Fi khusrin. Ya, kha ya. Ya, khu. Nah, sekarang ini kenapa baris bawah, baris 2? Karena ada Huruf jar. Iya, Fi. karena ada huruf jar. Huruf jar. Ya, huruf jar fi. Jadi ini pokok kalimatnya nih, insana. Andai kata ini tidak ada, bagaimana membacanya? Tidak ada inna ini. al-insanu lafi khusrin. Al-insanu. Al-insanu lafi khusrin. Iya, al-insanu Lafi lafi khusrin. khusrin. Gitu. Kali dia. Iya, al-insanu lafi khusrin. Tapi khusrin itu sibhul jumlah namanya Pak. Ya, sip, ya menyerupai, bukan jumlah dia tapi menyerupai. Sip, iya. Kalau lainnya apa ini? Tauqid. Penegas. Negas. Sungguh. Penegas. Ya penegas takkid ya. Ya. Inna itu sebenarnya penegas, jadi 2 penegasnya. 2 ya. Apa terjemahnya? Sesungguhnya manusia itu manusia benar-benar dalam kerugian. Iya. Sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Cobalah itu muksam alaih atau maksum alaihnya. Coba inoan maksud Allah, maka disumpahkannya dengan asr. Cobalah ngapain kita? Kalaupun misalnya hebat pun kita di dunia ini dibuat segalanya hebat, lalu habis sudah itu kita mati lagi. Kita mencogok sebantanya. Maka mau ngapain ya? Makanya di sini ada kandungannya, sebaiknya dan mesti lagi kita menjadi orang baik. Ukuran baik apa kira-kira? Apakah menurut budaya atau menurut kitab suci? Gitu. Kitab suci pun dipelajari pula. Jadi itu makanya muksam atau maksum alaihnya itu gunanya dipelajari dengan ada untuk mengetahui maksum bih, supaya mengerti kita kenapa Allah bersumpah dengan masa. Kalau kita kan bersumpah dengan Allah supaya nggak main-main. Tapi kalau Allah bersumpah kok dia dengan masanya, dengan ciptaannya, supaya manusia menyadari. Tidak sedikit manusia di muka bumi ini yang merugi. Tapi jangan tuduh orang, nanti marah. Yang penting coba renungi. Ngapain kita sebenarnya. Ini makanya seperti ini. 2 penegas lagi dikasih. Innal insana lafi khusrin. Pertama pula dibuat sesungguhnya manusia. Di sini manusia pula dibuat, tidak dipakai nas, tidak dipakai basar. Insan. Ya. Pakai insan gitu. Ya, dipakai insan. Insan sebenarnya kalau kita mau mendalami itu kan hanya diberi kepada bangsa manusia. Jadi bangsa manusia dia punya insan. Nah, insan itulah dia berbeda dengan makhluk lain. Itu maka disebutkan kalau di surat
apa itu watin, kan itu lain pula dia. Watin, wazaitun, waturi sinin, wahazal baladi amin. Terus apa lagi? Baru itu maksum alaihnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radatnahu asfala safilin. Safilin Ilal ladzina amanu wa amilus wa amilus solihati salihat. Falahum ajrun ghairu. Mamnun. Nah, alaihi. cobalah. Jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi mudahnya kalau sudah mengerti susunan bahasa. Tapi kalau terjemahan saja kan menerawang-nerawang, Pak. Ada lam ini yang Pak. Liyu'adzibahum. Liyu'adzibahum itu kok bisa dia ba itu Pak? Bukan Itu lam taklil namanya. Ada an disembunyikan. lam apa namanya Pak? Lam taklil. Lam taklil. Bukan lam penegas itu. Agar artinya. Jadi ada di situ an huruf nasabnya itu Pak. Li ayyu azziba. Ya. Kalau ini Liyakfira lahum juga. Liyakfira lahum. berarti maka liyakfira. Ada li'an. Supaya diampuni atau diazab. Oh, jadi ada an sebelumnya yang dihilangkan di azab itu Pak. Iya, di lamnya itu. Itu namanya lam taklil. Taklil itu mengilat because of gitu. Why do you study hardly? Kenapa Anda belajar dengan keras? Because ada because. Lam taklil namanya Pak. Iya, lam taklil. Taklil itu kan masdar dari allala, mengilat, penyebab, mengelah. Jadi itu dipakai di sini. Jadi kalau ini enggak, innal insana lafi khusrin. Andai kata enggak ada inna, enggak ada la, al insanu fi khusrin. Kan gitu ya? Ya. Al insanu fi khusrin. Sekarang dikasih inna, dikasih la. Sedangkan sudah dua penegas, bagaimana Pak? Manusia. Masih tetap merugi. Bukan. Tetap lalai. Tetap lalai. Coba. Apalagi tidak dikasih penegas. Tapi kalau orang yang sudah bersih jiwanya, tidak pun dikasih penegas, dia sudah tertangkap dia. Misalnya saya sebutkan al-insanu fi khusrin. Dalam bahasa Arab, manusia merugi, saya bilang. Orang yang namanya bersih jiwanya, terterima dia. Tapi kalau orang yang agak butuh dalil, pakai inna. Ini sudah dikasih dua penegasnya. Masih main-main baru. Ya kalau begitu nanti di akhirat dia mengatakan ya laitani. Pakai huruf laita lagi saudara inna. Kalau laita digunakan bagaimana itu? Ya laita kuntu turab. Ya apa maksudnya laita? Digunakan kalau kata laita dalam kalimat. Menyesal. Ya, maksud menyesal itu apa sebenarnya? Kalau di dunia masih hidup, ada nggak penyesalan? Bisa nggak ada hasilnya? Tapi berulang lagi. Enggak, boleh. Jangan diulang-ulang. Kalau di dunia menyesal, ada nggak hasilnya? Menyesal, ada nggak hasilnya? Ya, di dunia menyesal kita misalnya. Masih bisa bertobat. Masih ada hasilnya. Tapi kalau sudah meninggal menyesal, enggak ada lagi. Itu maka dipakai laita. Kan ada ayatnya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Satu lagi, wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. Sekiranya aku, kata orang yang tertutup matanya, ya jadi tanah aja dulu, nggak jadi orang, nggak akan seperti ini penderitaanku. Itu penafsiran berbeda itu. Ada mengatakan iblis yang melihat Adam masuk surga, ada yang mengatakan seluruh orang yang tidak taat. Jadi itu bapak-bapak ibu
Ibu, makanya waktu berjalan terus, jangan sampai dia terbuang. Nah, itu maksudnya wal asri kan dalam. sangat dalam. Nah, cuma kalau orang-orang sebagian digunakannya asli hanya untuk cari materi berarti masih kandas. Kalau materi nggak diarahkan untuk keridhaan Allah kan berarti kandas juga. Nggak percaya saya katanya, enggak perlu berdebat. Tunggu tanggal mainnya gitu aja. Nah, kalau ada perlu dibantu, bantu pula dia kan. Makanya saya katakan andai kata mengerti orang isi Al-Quran ini baik, saya rasa mungkin nggak selalu kita bertengkar dengan orang kok. Udah paham kita. Jadi innal insana lafi khusr, apa susunannya ini? Subjek, Mubtada khabar. Kabar. dimasuki oleh inna. Nah, Ya. kalau dari kajian ma'ani nanti baru pelaga, inna disebutkan sebagai penegas. Itu lain kajiannya kan? Iya. Nah, kenapa? Hilang balik suara Bapak. Ada bersih jiwanya, tidak banyak neko-neko orangnya, uruh. Namanya khalis zihni namanya. Khalis zihni itu artinya bersih otaknya, bersih jiwanya. Yang kedua dia talabi. Talabi itu artinya agak perlu curiga, maksudnya agak kritis dia. Maka kalau orang yang agak curiga dikasih penegas satu, ataupun ini satu ini atau dua boleh, tapi satu yang banyak. Kalau dia nanti tidak percaya, maka dikasih huruf sumpah lagi. Ini sudah dipakai semua, huruf sumpah dipakai, penegas dipakai, menandakan manusia sulit untuk menerimanya. Paham ya? Jadi innal insana lafi khusr. Baru ada belakang sambungannya apa? Illal ladzi amanu Ya. wa amilus Illal sholihat. ladzi apa sambungannya? Amanu. Apa sambungannya? Amanu. Oh, jangan amanu, lain puluh. Hah? Illa. Oh iya. Illal ladzina amanu. Dipakai illal ladzina, illa. Ini. Illa. Jadi ini sebenarnya nggak titik ini ya, nggak berhenti, tapi ya dijarakkan saja. Ya bersambung itu. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Ya, pengecualian yaitu alladzina itu isim mausul ya. Isim ya, bukan isim mausul, istisna. Kalau mausul allazi. Alladzina yang isim mausul. Illa istisna. Ya, istisna. Kalau alladzina Isim mausul. Isim mausul. Ya, menerangkan anak kalimat. Berarti ada induk kalimatnya. Induk kalimatnya al-insan fi khusrin. Jadi yang merugi itu baru berarti umum didulukan ini. Sesungguhnya manusia sungguh dalam merugi. Ada pengecualian manusia yang tidak merugi. Illal ladzina amanu. Wa amilus sholihat. Illal ladzina amanu. Ini yang perlu didalami. Yang perlu didalami apanya? Alladzina amanu. Wa amilus sholihat. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Gitu ya. Wa amilus sholihat.
Amilus solihat itu, kalau solihat jadi apa gunanya dalam bahasa ini? Fungsi Betul. bahasa. Amilu. Sebagai Hah? maf'ul. Walaupun Maf'ul. ilmu Maf'ul. Ya, Amal iya. soleh. Tapi Solihat. kenapa solihat? Kenapa solihati? Maf'ul kan ke atas, biasanya barisnya ini ke bawah. ya, Solihat. Solihat. Ya? Nah, dia jamak mudzakkar salim nih Pak. Jamak taksir Pak. Nah, kalau jamak taksir ke atas juga kok. amilus solihat, Nas. Jamak apa? Satu lagi jamaknya. Mu'annas. Mu'alla salim. Mu'annas. Jamak mu'annas. Ya. Jadi kalau jamak mu'annas itu kalau dia jadi objek ganti ke atas ke bawah. Muslimatin gitu ya. Hah? Muslimatin gitu. Itu mah muslimatin ya. Kalau ini solihati, kenapa tidak solihatin Pak? Nah, ada alif lamnya itu Pak. Alif lamnya. Kalau ilal ladzina amanu, ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Ini kan perlu didalami nih Pak. Yang perlu didalami amanunya dan amilus solihatnya. Untuk mendalami amanu itu bacalah ayat-ayat, baca hadis. Karena ada pula am hasibtum, antakun ada pula itu, apakah kamu kira bahwa kamu beriman cukup diucapkan? Itu maka ada ayatnya ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi itu sangat diwanti-wanti, itu jangan sampai iman di mulut saja. Terus ada pula ujian-ujian orang beriman. Amal soleh itu yang mau diingatkan itu apa jenis amal soleh, kemudian yang berhindar dari ria, berhindar dari ujub dan macam-macam. Itulah yang tidak merugi, masih sambung ayat. Jadi itu namanya muksam atau maksum. Ya sebenarnya muksam ya, muksam ya. Jadi saya terbiasa di maksum. Sebenarnya sini dirubah saja supaya berarti dia dari aksama ya. bih ya Pak. Aksama Isim maf'ul ya Pak. Sama Ya bih Pak Ustaz. maksum. Bih musam alaihi. Tapi tadi maksum dua-duanya kan Bu Didi? Maksud Maksum bih, maksum alai. Kan gitu ya Pak. ditukar Oh ditukar. menjadi muksam, dibuat. Muksam, muksam bih. muksam bih. Kalau dia muksam berarti fi'il madinya aksama. Fi'il madinya aksama. Kalau fi'il madinya aksama, apa fi'il mudhari'nya? Yu'aksimu. Yu'aksimu. Yuksimu. Aslinya kan yu'aksimu. Ya. Yu'aksimu menjadi aksimu saja lagi. Jadi aksimu isim fa'il, isim maf'ulnya adalah muksam. Apa bedanya kalau isim fa'il kan muksim. Muksim. Kalau muksam isim apa itu? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim maf'ul juga ya. Itu baru muncul dia ke ingatan kita kembali. Kalau maksum tadi ya isim maf'ul juga, tapi itu qasama. Jadi kalau nanti muksam bihnya, kalau Allah mudah kita paham. Tapi kalau nanti muksam bihnya seperti asri perlu didalami. Jadi ada muksam bih, ada muksam alaih. Muksam alaihnya ini, inilah yang perlu kita renungkan. Jadi itu makanya kalau Imam Syafi'i setelah dia mendalami ayat ini, surat Al-Asr ini, katanya ini saja dibuat perumahan manusia tidak sebanyak itu Quran sudah bisa lengkap ini katanya. Gitu caranya. Begitu dalamnya kandungannya. Begitu kajian Imam Syafi'i karena rajinnya membaca mendalami Al-Quran. Ya.
nanti sampaikan sama teman yang nggak hadir Pak Abed. Pak Abed rata-rata tahu nama dan muksam bih, muksam alaih dan fi'il sumpah. Nanti samakan Pak Tommy. Pak Tommy hadir Pak Tommy. Nanti sudah pulang Pak Abed, nah dari mana katanya pergi berobat. Nanti tanya dia, kami tadi pengajiannya huruf qasam Pak Abed. Ada muksam bih, ada muksam alaih, ada fi'il qasam. Nanti minta dia pokok pula. Saya rasa mungkin sampai di sana dulu pelajaran kita ya. Ya Pak. Ibu-ibu. Ini rencananya mau melanjutkan perjalanan melihat tempat sekolah dulu. Entah masih ada, sudah 42 tahun tidak ke sana. Padang Panjang, Pak. Hah? Padang Panjang. Bukan. Sekarang saya di kampung STA, Pak. Sultan Takdir Ali Sabana di Natal sekarang. Oh. Iya. Natal. Ya. Masih teringat Bapak, ada dulu bahasa Indonesia yang sastranya, pejangga kata Pak Tommy, STA Sultan Takdir Ali Sabana. Ali Sabana. Ya, dia di sini kampungnya kan pernah saya baca waktu saya masih di Man. Ingat saya di sini. Jadi saya ini kecamatannya. Jadi saya dulu mengajar di Sanawiyah Muhammadiyah di Batahan namanya Pak. Sekarang sudah ada jalannya, itu yang mau ditelusuri dulu pakai bot 2,5 jam. Di Natal itu Natalina itu. Itu. Itu makanya kenapa nama anak saya dibuat Natalina. Memang lahirnya di Medan, tapi karena banyak di sini ada guru mengambil nama Natal ini. Natal itu bukanlah kelahiran, tapi dia memang ada sungai yang besar di sini namanya Batang Natal. Bermuara ke laut. Jadi naik bot waktu itu umurnya masih 20, belum sampai 2 bulan, 40 hari lah. Dan digendong pas naik bot bot jaring pula di charter Pak. Enggak ada bot begitu, enggak ada bot besar, kapal besar, enggak naik bot di charter terus ke Batahan sampai kami di pinggir badai Pak. Alhamdulillah. Itulah perjalanan. Ingin saya melihat kembali, bernostalgia sambil nanti kalau bisa saya susun YouTube vlogernya, saya oper ke jamaah Jumiah ya. Buat cerita lah Pak, buat memori. Memang sudah ada bukunya Pak. Kalau perjalanan sudah saya ambil cuplikan pangkalnya itu mengaji ke Padang. Tapi ini satu bagian saja, sudah mengaji ke Padang di Padang Panjang Periangan. Sudah tamat di pesantren, mulai kuliah tingkat 1, ada orang cari guru ke sana Pak, ke Padang Panjang dulu, Padang Panjang Kota, bertemu dengan Pak Duskiman Saad. Pak Duskiman Saad mertuanya Haji Umar Bakri. Haji Umar Bakri itu buya saya. Terus dibilangnya kepada saya, bagaimana Damani, pergilah ke kampung mengajar ke sana. Itu maka saya pergi 2 tahun saya di sini Pak. Jadi itu. Tapi saya lihat perkembangan di mana-mana pun, singgah-singgah di masjid, sholat, nampaknya macam saya Jumat kemarin, bahasa Arab pula khutbahnya Pak. Saya rasa bahasa Arab itu nggak berapa orang yang mengerti ya itu terus khutbah ayam namanya itu, sama juga di kampung saya di Sikaladi dulu. Jadi memang berat sebenarnya perjuangan bagi orang-orang yang mengerti bagaimana mencerdaskan masyarakat yang baik. Sampai sini pengajian kita, mari berdoa. Ayo bina nad'u ila Allah. Allahumma Faqihna fiddin wa 'allimna al-hikmah wa at-taqwil wa 'allimna lughatal Qur'an, 'allimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalam.